Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Arif Rahman Hakim, NIM 065 dari kelas TI19B. Kali ini saya akan membahas tentang komponen penyusun jaringan. Yang pertama ada komponen dasar. Komponen dasar dibagi menjadi 4 ya nanti. Ada komponen hardware, alat jaringan, software, dan firmware. Yang komponen hardware pertama ada PC atau workstation, server, kabel di sini ada UDP, STP, kabel koaksial, dan fiber optik. Yang ketiga ada network interface card atau NIC, hub atau switch, bridge, aggregator, topologi jaringan. Yang alat jaringan ada USB modem atau wireless, dibagi menjadi USB wireless, USB dongle, USB LAN, wireless card, dan WiFi. Ada juga wireless router. Yang software dibutuhkan sistem operasi jaringan. Ini ada Windows, Linux, Android, iOS, dan lain-lain. Di dalam OS juga dibutuhkan network adapter driver dan protokol jaringan. Untuk firmware yaitu administrator dan pengguna jaringan. Selanjutnya saya membahas hub, switch, dan router. Pertama ada perbedaan hub dan switch. Perbedaan pertama dari hub dan switch bekerja di OSI layar yang berbeda. Meski sekilas bentuk dan fungsinya terlihat sama, namun perbedaan hub dan switch yang menonjol ada pada OSI layar. Nah, untuk hub sendiri bekerja pada OSI layar utama, sebuah layar fisik yang hanya bisa mengirimkan data melalui transmisi, alias hanya mampu untuk mengirim data saja. Sedangkan untuk switch menggunakan OSI layar 2, di mana bisa menambahkan MAC address pada paket berupa data link. Perbedaan kedua yaitu cara kerja yang berbeda. Untuk hub hanya bisa menerima dan mengirimkan sinyal-sinyal listrik dari kabel yang sudah tersambung. Nah, kalau switch ini punya cara kerja yang lebih kompleks, di mana tidak hanya bisa menerima atau menerima sinyal saja, switch mampu untuk melakukan proses informasi yang ada di layar data link. Untuk informasinya sendiri berupa MAC address dari setiap komputer atau perangkat yang disambungkan. Perbedaan ketiga yaitu dari tingkat kehandalan. Dari segi kehandalan memang switch yang lebih handal, karena switch ini menggunakan sistem seleksi untuk semua perangkat, termasuk komputer yang terhubung dengan switch. Jadi, switch ini bisa memilih perangkat mana yang bisa terhubung dengan switch melalui MAC address. Sayangnya, untuk hub tidak bisa melakukan hal ini. Maka dari itulah, switch dikatakan lebih handal ketimbang hub. Jika Anda menggunakan hub, maka hub hanya menerima sinyal dari setiap port dan langsung dikirimkan ke semua port yang ada di hub. Jadi intinya hub tidak memiliki kemampuan untuk menyeleksi port yang bisa menerima sinyal. Perbedaan keempat yaitu kecepatan transfer data. Pada slide sebelumnya bahwa switch bisa menyeleksi perangkat yang akan menerima atau menerima sinyal. Dengan kelebihan ini tentu saja switch memiliki transfer data yang jauh lebih cepat karena switch akan langsung mengirimkannya sesuai dengan tujuan. Berbanding dengan hub, karena hub akan mengirim atau menerima sinyal dari semua port, maka kecepatan transfer data pun dibagi menjadi sesuai dengan port yang ada. Hal inilah yang menyebabkan hub memiliki transfer data yang lebih lamban ketimbang switch. Perbedaan selanjutnya dari sistem pengaturan. Jika Anda ingin pengaturan yang lebih simpel, maka pilihlah hub. Tapi sebenarnya hub ini tidak bisa diatur sama sekali. Jadi sebenarnya bersifat plug and play tanpa harus setting sebelumnya. Namun, untuk Anda yang lebih suka menggunakan switch, maka Anda harus mengatur settingan terlebih dahulu. Ini berlaku untuk switch tipe manage dan smart manage saja. Anda bisa mengatur seperti memblokir dan mengizinkan perangkat mana saja yang boleh tersambung dengan switch. Dari sistem keamanannya, perbedaan terakhir di sini antara hub dan switch adalah pada sistem keamanannya. Untuk hub sendiri tidak ada yang namanya pemeriksaan data yang dikirim. Jadi, baik sang pengirim atau menerima akan mendapatkan data yang utuh. Lain halnya dengan switch. Anda belum tentu akan mendapatkan data yang utuh saat menerima data melalui switch. Bukan karena switch tidak bisa atau tidak mampu menerima atau mengenal data secara utuh. Hal ini disebabkan switch akan selalu memeriksa setiap data yang dikirim untuk memastikan setiap data yang dikirim aman. Yang selanjutnya ada router. Router berfungsi untuk meneruskan paket data di dalam jaringan. Router tersambung dengan minimal 2 jaringan.
biasanya 2 LAN atau WAN atau LAN dengan jaringan providernya. Router menggunakan protokol yang sudah ditentukan untuk saling tersambung dan menentukan rute terbaik di antara dua host. Perbedaan router, hub, dan switch lainnya yaitu network layer, yaitu IP address, send specific port, seldom coalition, bit intelligence, dan connect different network. Pembahasan selanjutnya ada di kabel. Di sini ada dua ya, kabel UTP dan STP. Kalau kabel UTP atau UTP singkatan dari Unshielded Twisted Pair. Kabel ini merupakan kabel yang berpilin yang tidak memiliki selubung pelindung. Dalam sebuah kabel UTP atau UTP, di dalamnya memiliki 4 buah pasang kabel yang terdiri dari warna putih orange, putih hijau, putih biru, putih coklat, dan coklat. Untuk kabel STP sendiri merupakan singkatan dari Shielded Twisted Pair, merupakan sebuah kabel yang mempunyai pelindung. Kabel STP ini memiliki 2 buah pembungkus yang melindungi setiap kabelnya. Berbeda dengan kabel UTP, kabel STP ini memiliki 4 buah kawat tembaga di dalam kabel tersebut. Standar warna kabel. Ada 2 urutan warna yang umum dipakai dalam jaringan komputer, yaitu T568A dan T568B. Jika kita lihat, maka urutan warna T568A dari kiri ke kanan ya adalah putih hijau, putih orange, putih biru, orange, putih coklat, dan coklat. Sedangkan untuk jenis T568B urutannya adalah putih orange, putih hijau, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Berdasarkan perbedaan urutan warna kedua pin dari suatu kabel, masih dapat dibagi lagi menjadi 2 jenis, yaitu strike atau lurus dan cross atau menyilang. Kabel strike merupakan jenis kabel yang memiliki cara pemasangan yang sama antara ujung satu dengan ujung yang lainnya. Berikut adalah urutannya dari kiri ke kanan, yaitu putih orange, putih hijau, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Nah, ada sedikit tips cara yang mudah untuk mengingat susunan kabel dengan menggunakan kalimat punya oleh Pak Haji buat para Bapak Haji pecinta Cindemata. Punya oleh-oleh yaitu kabel 1 putih orange, kabel 2 orange. Yang Pak Haji yaitu kabel 3 putih hijau. Buat para Bapak Haji yaitu kabel 4 biru, kabel 5 putih biru, dan kabel 6 hijau. Pecinta Cindemata yaitu kabel 7 putih coklat, kabel 8 coklat. Selanjutnya ini adalah di sini saya akan menjelaskan tentang teknik crimping dengan virtual, bukan praktek fisikal. Ini virtual menggunakan aplikasi Ethernet kabel simulator yang ada di Play Store. Langsung saja klik training mode, terus start. Yang putih ini kabel STP ya, defaultnya. Kita kupas menggunakan ini gunting. Nah, kelihatan ada shieldnya ini. Kita kupas sekalian aja lah, jadi kabel UTP. Terus ini kita lepaskan biar terpisah. Terus mulai kita susunannya bisa dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Saya lebih suka dari kanan ke kiri, yaitu yang pertama coklat, terus putih coklat, hijau, terus putih biru,
putih biru biru ya, baru putih hijau, terus oranye putih oranye. Nah, kita tengahkan. Lalu kita cek pakai konektor RJ45 apakah sudah pas. Usahakan yang kayak ini tembaga dari RJ45 itu menyentuh semua kabelnya, terus pas di tengah atau paling enggak menyentuh lah. Nah, ini yang putih oranye belum, kurang rapat. Kita cek lagi. Nah, terus kalau sekiranya sudah pas ya, kita pakai tang krimping ini. Nah, terus ada testernya yang ini. Kalau hijau ya base track berarti udah berhasil ya connect. Nah, itu tadi cara untuk crimping kabel strike. Selanjutnya ada susunan warna kabel cross. Kabel cross merupakan kabel dengan susunan warna yang berbeda di setiap ujungnya. Fungsi kabel cross ini digunakan untuk menghubungkan device yang sama. Nah, urutannya seperti berikut. Warna kabel ujung 1: putih orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Untuk warna kabel ujung yang lainnya, pertama putih hijau, putih orange, biru, putih biru, orange, putih coklat, dan coklat. Tips untuk cross cabling. Cara termudahnya mengingat urutan kabel yang cross atau silang adalah dengan menukar urutan kabel strike nomor 1 dan 3 menjadi 2 dan 6. Kabel cross ujung satunya urutan warnanya sama dengan kabel strike, yang berbeda hanya pada ujung yang lainnya. Contoh penggunaan strike dan cross. Kalau yang strike, menghubungkan komputer dengan switch, menghubungkan komputer dengan hub jaringan, menghubungkan komputer dengan router jaringan, menghubungkan komputer dengan LAN, menghubungkan switch dengan hub jaringan, menghubungkan switch dengan router jaringan. Ini untuk yang strike fungsinya berbeda perangkat ya, berbeda device. Yang cross menghubungkan komputer dengan komputer, menghubungkan switch dengan switch, menghubungkan hub dengan hub, menghubungkan router dengan router. Kalau yang cross ini untuk menghubungkan dua device yang sama. Pembahasan selanjutnya ada fiber optic. Singkatnya, fiber optic adalah teknologi kabel yang menggunakan serat atau kaca dan glass yang sangat halus dan lebih kecil dari selai rambut atau serat fiber. Penjelasan lengkapnya, diameter kabel fiber optik pada umumnya berukuran sekitar 120 mikrometer. Sedangkan sumber cahayanya dapat berupa sinar laser ataupun sinar LED. Keuntungan menggunakan fiber optik sebagai media transmisi diantaranya adalah tingginya bandwidth yang dimiliki, tidak rentan terhadap gangguan atau interference. Apabila dibandingkan dengan kabel tembaga atau STP-UTP, lebih tipis dan ringan serta dapat mentransmisikan data dalam bentuk digital. Ini adalah bagian-bagian dari kabel fiber optik. Yang pertama ada core di ujung yang dalam intinya. Core adalah bagian yang mentransmisikan cahaya yang terbuat dari kaca ataupun plastik. Semakin besar core atau intinya ini, semakin banyak cahaya yang dapat ditransmisikan ke dalam kabel fiber. Yang selanjutnya ada cladding, bagian optik luar yang mengelilingi core atau inti yang memantulkan gelombang cahaya kembali ke inti. Selanjutnya coating atau pelapisan biasanya berlapis-lapis plastik yang diaplikasikan
untuk menjaga kekuatan serat, menyerap guncangan, dan memberikan perlindungan ekstra terhadap fiber. Yang paling luar ada outer jacket, yaitu ratusan hingga ribuan serat atau fiber optik yang disusun dan disatukan, dibandel dalam sebuah kabel fiber optik, dilindungi oleh pembungkus luar kabel yang biasanya disebut dengan outer jacket. Ini adalah jenisnya, ada dua, yaitu single mode dan multi mode. Single mode fibers atau fiber mode tunggal adalah jenis serat optik yang umumnya digunakan untuk mentransmisikan jarak yang lebih jauh. Biasanya diimplementasikan pada ISP yang ada di Indonesia ini ya, seperti IndiHome itu. Fiber mode tunggal ini memiliki inti kecil yang berdiameter sekitar 9 mikron dan mengirimkan sinar laser inframerah yang memiliki panjang gelombang dari 1300 nanometer hingga 1550 nanometer. Dan untuk yang multimode-nya atau fiber multimode adalah jenis serat optik yang dirancang khusus untuk mentransmisikan lebih banyak sinar cahaya dalam waktu yang bersamaan dengan masing-masing pada sudut pantulan yang sedikit berbeda di dalam inti serat optik tersebut. Cara kerjanya, prinsip kerja fiber optik adalah mentransmisikan informasi dalam bentuk gelombang cahaya atau foton. Berbeda dengan kabel yang terbuat dari bahan tembaga yang mentransmisikan data dengan menggunakan aliran listrik, fiber atau serat optik menggunakan sinyal cahaya yang telah dikonversikan dari aliran listrik untuk mentransmisikan datanya. Perlu diketahui bahwa sinyal cahaya pada fiber optik tidaklah dapat bergerak sesuai dengan kecepatan cahayanya yang sebenarnya. Hal ini dikarenakan lapisan kaca pada fiber optik yang lebih padat. Sinyal cahaya pada fiber optik ini hanya dapat bergerak sekitar 30% lebih lambat dari kecepatan cahaya sebenarnya. Untuk memperbarui dan meningkatkan sinyal sepanjang perjalanan, transmisi fiber optik kadang-kadang membutuhkan reflektor pada interval jarak tertentu. Itulah beberapa dari komponen mesin jaring yang dapat saya bagikan atau jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.